Saudara juru bicara PA 212 Haikal Hasan hari ini diperiksa polisi terkait kasus pencatutan nama Nabi Muhammad yang ia sebut bertemu dengannya dalam mimpi. Setelah 6 jam berada di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Haikal keluar didampingi pengacaranya. Haikal ditanyai 20 pertanyaan oleh penyidik saat diperiksa pada kasus pencatutan nama Nabi Muhammad di video yang diunggah di media sosial. Dua apa 23 gitu ya? Hah? 20 berapa sih? 20-an lebih lah, 22 23 gitu lah. Terkait apa saja tadi, Bu? Ditanyain, itu yang paling lucu itu. Yang paling lucu adalah apa bukti Haikal Hasan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah? Lah, bagaimana cara buktiinnya? Saya bilang, waktu saya bermimpi, saya nggak bawa handphone gitu. Haikal Hasan dilaporkan ke polisi setelah video pengakuannya mimpi bertemu Nabi Muhammad diunggah ke media sosial. Haikal dituding menyebarkan berita bohong dan penodaan agama yang menyebabkan keonaran dan rasa kebencian. Haikal dituduh melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang ITE. Saat diperiksa, Haikal menyebut cerita soal mimpinya hanya untuk menghibur keluarga anggota FPI yang hadir di pemakaman. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa di Mapolda Metro Jaya. Tifal, bagaimana perkembangan pemeriksaan Haikal Hasan dalam kasus pencatutan nama Nabi Muhammad? Kira-kira mendekati pukul 4.30 sore waktu Indonesia bagian Barat, Haikal Hasan selaku juru bicara PA 212 sudah menyelesaikan pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sempat ia menyampaikan beberapa hal kepada awak media berkenaan dengan proses pemeriksaan yang berlangsung, yang jadwalnya berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi. Nah, tadi juga sempat disampaikan, tadi sudah kita dengar bersama pernyataan dari Haikal Hasan tadi bahwa salah satu pertanyaan yang dilayangkan pihak kepolisian kepadanya adalah berkenaan dengan soal bukti ia bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan bahwa bagaimana bisa menyampaikan bukti itu sementara ia mendapatkan itu dari mimpi. Itu bahasa yang disampaikan Haikal Hasan kepada awak media tadi, dan itu pun diperkuat lagi oleh kuasa hukumnya Tonin Tahta Singarimbun yang kami temui setelah Haikal Hasan menyampaikan hal tersebut kepada awak media. Tonin lebih lanjut menjelaskan bahwa tidak hanya berkenaan dengan pertanyaan dari penyidik yang jumlahnya hampir 20 pertanyaan lebih begitu, tapi ia juga mempertanyakan soal bukti yang menjadi dasar pelaporan atau dasar tindak lanjut pelaporan yang disampaikan oleh Sekjen Forum Pejuang Islam Husin Syihab beberapa waktu lalu, yang disebut tidak utuh menggambarkan soal adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Alhasil dari pihak kuasa hukum Haikal Hasan berencana, walaupun kemudian tidak spesifik untuk menyampaikan waktunya, berencana akan segera melayangkan gugatan balik atau laporan balik kepada yang bersangkutan, dalam hal ini pelapor dalam kasus ini. Selain karena tidak memuat bukti yang utuh atau yang jelas berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor, tapi juga masalah Undang-Undang ITE yang dialamatkan juga dipandang tidak tepat. Kalau dari alasan pihak kuasa hukum, Undang-Undang ITE ini memuat bahwa yang bersangkutan sengaja untuk melakukan atau menyebarluaskan, sementara kalau dari klaim kuasa hukum bahwa tidak ada kesengajaan apapun yang disampaikan atau diniatkan Haikal Hasan atas penyampaiannya saat itu, saat ia menyatakan bermimpi bertemu dengan Rasulullah saat itu di momen pemakaman 6 anggota Laskar FPI yang menjadi korban dalam penembakan di kawasan tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu, atau persisnya pada tanggal 9 Desember 2020. Nah, ia juga berharap, atau dari kuasa hukum juga meminta, karena tidak ada kejelasan dari bukti-bukti terkait dengan dugaan pelanggaran itu, ia berharap semoga tidak dilanjutkan lagi. Itu kata Tonin Tahta Singarimbun berkenaan dengan kasus ini, sehingga kemudian di stop saja. Itu kata Tonin kepada awak media. Nah, perkembangan lebih lanjutnya lagi pun kami masih menunggu dari pihak kepolisian bagaimana kemudian agenda selanjutnya, apakah akan melakukan klarifikasi lanjutan kepada Haikal atau dari pihak lain dan sebagainya. Termasuk kami juga menunggu keterangan dari pihak pelapor, dalam hal ini Sekjen Forum Pejuang Islam Husin Syihab berkenaan dengan hal ini. Ibrahim. Baik, terima kasih Tifal Solesa melaporkan dari Mapolda Metro Jaya.